Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya soal hukuman mati dalam perspektif Islam. Apakah diperbolehkan menghilangkan nyawa seseorang meskipun dia bersalah dan jahat? Apakah itu tidak berdosa Ustadz? Gimana sih aturannya? Makasih Ustadz. Seperti biasa pertanyaan dari Jemaah Hikmah selalu menarik Pak Ustadz. Ini pertanyaannya bagus. Iya sih orang ini tuh salah. Brengseknya luar biasa, jahatnya luar biasa. Tapi apakah boleh begitu kalau dia kemudian dihilangkan nyawanya atas nama hukum Pak Ustadz? Pertanyaannya luar biasa dan ini memang jadi sebagian pertanyaan masyarakat di Indonesia. Para pemirsa Net TV yang saya cintai, hukuman berat adalah sebuah hukuman dari tindakan kejahatan yang dianggap sangat berat. Dan perlu diketahui bahwa Islam menerapkan hukuman mati, tentu dengan berbagai macam persyaratannya. Karenanya dari di awal saya katakan, tindak kejahatan yang sudah di luar batas kemanusiaan. Memang hukuman mati ini masih jadi perdebatan dalam kehidupan umat manusia. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra menganggap bahwa nyawa itu datang dari pencipta, maka tidak boleh dengan dalih hak asasi manusia menghilangkan hak-hak manusia kecuali penciptanya sendiri yang mengambil hak tersebut. Islam memberlakukan hukuman mati dengan tindakan kejahatan yang di luar batas kemanusiaan. Satu contoh misalnya kisos Mbak Rahma. Orang yang membunuh maka harus dibunuh pula. Dilakukan, ditegakkan hukuman kisos, hukuman mati. Ini yang sering kita kenal dengan nyawa dibayar nyawa. Maka dalam Islam itu dibolehkan. Tetapi ada persyaratannya. Islam mengajarkan memaafkan jauh lebih mulia jika keluarga korban karena memperhatikan unsur kemanusiaan, kemudian memperhatikan unsur kasih sayang, memberikan maaf kepada pelaku, maka itu lebih mulia dalam ajaran Islam. Tetapi juga kemudian Islam mengatur kalau keluarganya sudah memberikan maaf atas tindakan si pelaku, maka pelaku wajib membayar diat, membayar denda. Seberapa banyak dendanya tentu atas mufakat dengan keluarga korban. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, pertama, hukuman mati jelas diberlakukan dalam Islam. Yang kedua, korban memaafkan pelaku itu lebih mulia ketimbang berjalannya hukum kisos. Yang ketiga, para pemirsa, diat merupakan kewajiban, denda yang harus dikeluarkan merupakan kewajiban pelaku untuk dikeluarkan sebagai kompensasi kepada pihak korban. Tentu besarannya dimusyawarahkan antara pelaku atau keluarga pelaku dengan keluarga korban. Yang kedua, hukuman mati diberlakukan dengan kategori al-fasad fil ardi. Para pemirsa, yang dimaksud al-fasad fil ardi ini, hukuman mati boleh diberlakukan kepada mereka yang melakukan tindak kejahatan fasad fil ardi. Apa di antaranya? Para ulama kemudian mendefinisikan fasad fil ardi itu melakukan tindak kejahatan yang bisa merubah tatanan hidup sosial sebuah masyarakat dan mempengaruhi masyarakat yang ada di dalamnya. Satu contoh misalnya, melakukan pengkhianatan. Dalam kondisi berperang, ada yang berkhianat, kemudian balik belakang, lalu memihak musuh, maka boleh terhadap orang-orang pengkhianat seperti itu dilakukan hukuman mati. Lalu apalagi para pemirsa?
yang kategori fasad fil ardi, boleh dilakukan hukuman mati. Teroris, ini bentuk kejahatan yang bisa merubah tatanan satu masyarakat, yang mempengaruhi masyarakat, memberikan dampak sosiologi, psikologi, kekhawatiran. Karena dasar inilah bisa saja seorang hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku hukuman mati. Lalu apalagi? Pembajakan. Baik pembajakan yang ada di udara, misalnya pembajakan pesawat, pembajakan yang ada di laut, maupun pembajakan yang ada di darat, itu dikhawatirkan bisa merubah tatanan sosial masyarakat dan mempengaruhi masyarakat luas. Maka ketika kesalahan-kesalahan mereka terbukti oleh hakim melampaui batas, bisa saja kemudian hakim menetapkan para pelaku ini dengan hukuman mati. Karena itu memang dibolehkan dalam ajaran agama Islam. Wallahu a'lam bishawab.